Shalom semuanya. Kami dari kelompok 15 Spiritualitas Kristen B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kaum Kontemplatif Mengasihi Allah Melalui Pemujaan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jordan Purba, NIM 7120200255, asal Sinode HKBP, tinggal di Minas Riau. Perkenalkan, nama saya Israel Wilson Alexander Laulata, NIM saya 71202038, asal Kota Ambon, asal Sinode GPM. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Yunita Abel, NIM 71202019, asal kota dari Ambon, asal Sinode Gereja Protestan Maluku. Perkenalkan, nama saya Joshua Paresian Silaban, NIM 7120200254, Sinode HKBP, asal Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Kavita Lisna Siring-Remo, NIM 71202130, asal daerah saya dari Raja Maligas II, Sumatera Utara, asal sinode saya dari HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Merida C, NIM 7120200178, asal saya dari SOE NTT, asal Sinode Gemit. Perkenalkan, nama saya Setri Putra Adu, NIM 71202039, asal kota saya Kota Kupang, asal Sinode saya Gemit. Perkenalkan, nama saya Sabta Kaisi Purba, NIM 71202136, saya berasal dari Medan, Sidikalang, asal Sinode HKBP. Terima kasih. Pada materi ini saya akan menjelaskan gambaran Alkitabiah tentang kaum kontemplatif. Kaum kontemplatif ialah kaum yang sangat antusias dalam memuja Allah karena mereka percaya bahwa Allah dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara kaum kontemplatif memuja Allah ialah mengasihi Allah dengan setulus hati mereka. Peran kaum kontemplatif dapat kita lihat dalam Kitab Ulangan 33 ayat 12, di mana kitab ini adalah gambaran tentang peran kaum kontemplatif yang mengasihi Allah dengan tulus dan mau berlindung kepada Tuhan. Kaum kontemplatif juga mengingatkan kita bahwa Allah tidak memandang orang yang tinggi hatinya, dan kaum kontemplatif lebih mementingkan hubungan kasihnya dengan Allah dan melakukan pemujaan terhadap Allah. Kekristenan bukan berpusat pada ketaatan saja, melainkan kekristenan berpusat pada hubungan intim dengan Allah dan juga ketaatan yang didasari oleh kasih. Kekasih Allah. Dalam memasuki devosi atau sikap bakti kaum kontemplatif, orang Kristiani harus bisa melepaskan hidup mereka dari hal-hal yang membuat mereka jauh dari Allah. Dari buku spiritualitas yang saya baca, Thomas Aquinas menjelaskan bahwa seseorang akan kesulitan berkontemplasi setara dengan keterikatannya pada dunia. Dan menurut Aquinas, kerinduan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kontemplatif. Kaum kontemplatif mendasari pemujaannya dengan kasih yang sungguh-sungguh. Dalam kitab Markus 12 ayat 30, hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, kaum kontemplatif menghargai Yesus melalui pemujaan yang murni dan tulus. Tindakan kaum kontemplatif. Dalam tindakan kaum kontemplatif ada banyak bentuk doa dan aktivitas yang digunakan oleh kaum kontemplatif. Yang pertama ialah doa Yesus. Kaum kontemplatif dari cabang gereja ortodoks secara historis menggunakan doa Yesus. Doa Yesus ini bertujuan untuk melatih kesadaran atau kepekaan kita akan adanya hadirat Allah. Nah, dalam doa Yesus ini, fokus utamanya ialah untuk membantu kita dalam mengingat Allah. Jadi, doa Yesus ini bukan hanya sekedar doa saja, tetapi doa Yesus ini membantu kita memahami hal-hal yang benar tentang Yesus dan juga bagaimana kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan kita adalah orang berdosa. Doa yang kedua ialah doa tarian.
Tarian bisa berubah menjadi doa yang mengekspresikan dirinya, dan seseorang bisa berbicara mengenai doa dari tubuh. Nah, doa dari tubuh ini bisa mengekspresikan pemujiannya atau permohonannya. Doa tarian adalah doa yang dimana kita meminta Allah memimpin atas doa kita, dan kita mulai mendoakan apa yang menjadi beban dan persoalan dalam kehidupan kita. Doa tarian ini juga berarti sebuah tindakan kerendahan hati, seperti kita mulai berdiam diri sedemikian rupa sehingga Allah dapat memimpin seperti dalam tarian yang baik saat kita berdoa. Berikutnya doa terpusat, di mana tindakan kontemplatif kita tidak melakukan apapun, kita cukup beristirahat dalam hadirat Allah, berfokus kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau pada keindahan Trinitas. Tujuan doa terpusat bukanlah menumbuhkan perasaan tertentu atau menciptakan pengalaman rohani. Doa itu hanya mendorong kita berdiam dan menikmati hadirat Allah yang penuh berkat. Doa dari hati. Orang Kristiani lain mendapati bahwa ada doa dari hati yang meskipun tidak menggantikan doa pikiran, namun doa yang utuh bagi kehidupan. Doa dari hati bukanlah ajakan untuk menanggalkan pikiran, namun doa ini menentang kita untuk mengukuhkan pikiran untuk berfokus pada hati. Selanjutnya, jalan salib. Jalan salib dikenal juga sebagai Via Dolorosa atau jalan penderitaan, merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir atau penderitaan Tuhan Yesus dan devosi yang memperingati penderitaan tersebut. Dari 14 pemberhentian jalan salib, hanya 8 diantaranya yang tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Perhentian 3, 4, 6, 7, dan 9 tidak tertulis dengan jelas di dalam Alkitab lebih jauh lagi. Sebelum abad pertengahan, tidak ada bukti yang jelas mengenai perhentian ke-6 dan perhentian ke-13. Doa meditatif. Dalam doa orang Kristen yang terutama difokuskan kepada Tuhan, melakukan hal-hal untuk diri kita sendiri dan untuk orang yang kita cintai. Dalam setiap waktu doa diperlukan dan diawali penundukan kehendak kepada Allah dan diakhiri dengan kembali kepada Allah dalam perjumpaan pribadi yang sungguh-sungguh. Ada beberapa jenis doa yang mungkin tampak baru dan agak tidak nyaman. Bagi sebagian orang, kesulitan saat menulis doa itu seperti disuruh untuk bagaimana jatuh cinta. Hubungan termaksud hubungan dengan Allah. Dalam hal ini, semua orang Kristiani dapat membangun kisah mereka sendiri dalam perjalanan mengasihi Allah. Tindakan kasih tersembunyi merupakan suatu tindakan yang menyerupai pemberian kasih secara tulus atau sukarela, yang dimana kita sebagai anak-anak Allah mau melakukannya karena ingin untuk membantu dengan sukarela, bukan dengan rasa ingin untuk dipuji dari pihak manapun. Kita juga harus bisa menjaga kerahasiaan dalam memberikan sesuatu yang menyerupai tindakan kasih, agar yang kita beri kepada orang yang membutuhkan bukan karena terpaksa, melainkan kita memberi karena ingin menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Contohnya, kita memberi uang tunai secara tersembunyi kepada orang yang membutuhkan. Terkadang kita sebagai manusia mau memberi karena ingin dipuji. Contoh seperti ini saja sudah tidak mencerminkan kasih Allah. Maka dalam hal ini kita harus mempercontohkan yang baik, seperti membantu memberikan uang kepada orang yang membutuhkan tanpa memberitahu siapa yang memberikan uang tersebut. Tantangan kaum kontemplatif. Ada manfaat yang dapat memadukan elemen kontemplatif ke dalam ungkapan iman kita. Tetapi ada pula bahayanya orang Kristiani kontemplatif secara khusus perlu mewaspadai 4 diantaranya. 1. Kehilangan keseimbangan. 2. Menyerap ego. 3. Melupakan kebajikan. 4. Kecanduan pengalaman pribadi. Kehilangan keseimbangan. Dalam kerinduan yang sehat untuk menemukan sukacita dan kasih kita kepada Allah, kita kadang membatasi cara Allah mengungkapkan kasihnya kepada kita.
Tuhan menginginkan kita bersukacita di dalam Dia. Tuhan juga menginginkan kita bersukacita akan orang-orang yang dijadikannya. Kaum kontemplatif kadang-kadang melakukan kesalahan dengan memisahkan sekuler dan sakral, dan kasih mereka kepada Allah, menyampingkan sukacita. Menyerap ego. Beberapa bentuk kontemplasi menyimpang dari jalur kekristenan ortodoks. Dalam kaum kontemplatif, perlu berwaspada akan hal ini. Kita perlu waspada akan meditasi yang mengundang ego kita untuk berlebih terserap kepada Allah, bukan untuk mendorong kita untuk menghubungkan dengan Dia. Waspadalah dengan praktik tentang mengosongkan diri semata-mata dan menciptakan kehampaan. Orang Kristiani ingin dipenuhi oleh Roh Kudus yang turun dari Tuhan. Melupakan kebajikan. Secara historis, peran kaum kontemplatif bertumbuh dari asketisme karena kaum mistis agung berpegang teguh bahwa iman kita tidak maju jika taraf kejahatan kita tidak berkurang, bahwa kita tidak dapat memandang wajah Allah dengan penuh kemuliaan, dan sedangkan hati kita penuh dengan hawa nafsu duniawi yang berdosa. Kaum kontemplatif harus bertumbuh melampaui tahap jatuh cinta keanak-anakan, karena di situ mereka dapat memadukan disiplin diri dan pengendalian diri dalam hidup. Kaum kontemplatif juga harus bisa melampaui meditasi. Kecanduan pengalaman rohani. Rohanian kuno menganggap kontemplasi sebagai kecakapan awal sukacita surgawi. Hal itu jarang digambarkan sebagai sesuatu yang diharapkan berlangsung secara terus-menerus. Perasaan rohani itu dapat begitu kuat, Agustinus pernah menggambarkannya sebagai kemabukan yang kudus, sehingga kita tidak bisa melepaskannya, dan kaum kontemplatif harus menerima bahwa sebagaimana tubuh duniawi mereka memiliki batasan, maka jiwa dan emosi tubuh duniawi mereka memiliki batasan. Kita harus bersyukur akan sukacita rohani yang kita alami dan menyadari sifat mereka yang sementara. Dan kita harus mewaspada akan kerasukan rohani. Kesimpulan dari makalah ini yang bisa dipahami adalah kaum kontemplatif adalah salah satu kaum yang selalu mengutamakan serta menggantungkan diri kepada Tuhan. Karena mereka tahu hanya Tuhan saja tempat mereka percaya. Cara hidup dari kaum mereka lakukan itu adalah mengutamakan kehidupan penuh ketenangan, bermati raga, dan bertapa, sehingga dapat berdoa dan bersemadi dengan lebih mudah. Mereka pun bisa lebih dekat dengan Tuhan adalah dengan memiliki rasa kerinduan kepadanya. Tindakan-tindakan yang dilakukan kaum kontemplatif antara lain, mereka berdoa, bermeditasi agar mereka mengetahui diri mereka, menari. Adapun cara yang mereka lakukan seperti berbagi kepada sesama tanpa meminta imbalan. Manusia adalah makhluk yang lemah, sama seperti kaum kontemplatif yang selalu mendapat tantangan seperti susah untuk menahan ego mereka, melupakan kebajikan, kehilangan keseimbangan, dan mereka bisa saja terlalu kecanduan rohani, sehingga mereka tidak terlalu memusingkan dunia.